Astagfirullahaladzim. Rey, bangun Rey. Rey! Maaf Pak, sebaiknya Bapak tunggu di sini saja. Tapi ini saudara saya nggak kenapa-napa kan Mas? Hah? Dia bisa sadar kan Mas? Baik, tolong Pak. bantu saudara saya. Saya akan usahakan semaksimal mungkin. Makasih Mas. Ryan gimana, Andra? Nggak apa-apa kan? Ryan baru aja masuk ke ruang UGD dan Andra belum tahu kondisinya. Insya Allah nggak apa-apa. Ingat ya, apapun keadaannya, Ryan tanggung jawab kita. Karena orang tua dia udah nggak ada. Nggak perlu dijelaskan masalah itu. Kalau Andra sudah dewasa, pikiran sudah dewasa, nggak kanak-kanakan, dia pasti ngerti itu. Andra paham kok, Andra paham. Lu nggak pantas tinggal kampung ini. Dan ngomong di kampung sini aja lo. Saya nggak salah apa-apa, Ibu. Dasar perempuan kotor, penggoda suami orang lo. Belum apa udah hidup dong, Mak. Kita hukum aja dia pantas dapat ganjaran. Iya betul. Kita hukum aja dia. Kita hukum aja. Dasar nggak tahu diri, perempuan centil. Masya Allah. Tunggu pembalasan saya. Semoga Ryan nggak kenapa-napa ya, Bu. Ryan nggak akan apa-apa. Kalau kamu tidak menjadikan masalah pribadi bikin celaka saudara sendiri. Kok urusan pribadi sih, Bah? Ini nggak ada hubungan sama... Buktinya Ryan sekarang jadi korban. Kan tadi kita lagi nangani pasien sama-sama, Bah. Bukan salah Andra dong. Kamu keterlaluan kamu. Udah. Diam. Bukan saatnya ribut. Harusnya kita berdoa. Ini tolong dipasang oksigennya. Baik dok, Jangan lupa, denyut nadinya juga dicek ya, apakah stabil atau tidak. sekarang udah stabil dok. Oke, udah semua ya? Ya Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai maaf, sekarang Andra lagi ada di UGD. Pak Kiai jangan panik ya. Ryan masuk rumah sakit dan Andra belum tahu kondisinya sekarang seperti apa. Ya nanti Pak Kiai Andra kabarin lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Dokter. Dok, gimana dok? Gimana keadaan saudara saya, dokter? Keadaan pasien baik-baik aja. Dia hanya butuh istirahat karena kondisinya memang sangat lemah. Lebih baik pasien dibiarkan istirahat malam ini. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Rey, maafin gue ya, Rey. Gak seharusnya gue ngebiarin lo tadi ngelawan jin itu sendiri. Lo juga sih, Rey. Berkali-kali gue bilang sama lo, ayo kita latihan bela diri. Cuma lo selalu aja ngeles, ada aja alasannya. Semoga lo segera sembuh, Rey. Andra, kamu nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Abah udah tahu ceritanya. Udah, Pak Kiai jadi datang. Pak Kiai jadi. Pak Kiai insya Allah nyusul, Bu. Astagfirullahaladzim. Andra belum kabarin Lulu. Kamu kabarin ya. Ya, habis ini Andra telepon dulu. Andra, soal yang tadi Abah minta maaf, Abah udah lepas kontrol. Ya. Gak apa-apa, Bah. Andra juga minta maaf.
Neng dia. Mau kemana? Mau ke pasar, Pak. Tar dulu. Mau kemana sih buru-buru? Jangan buru-buru. Ke pasar nyari jodoh kan? Daripada nyari jodoh repot-repot, capek-capek, mendingan kawin sama abang. Gimana? Daripada jadi perawan tua? Mau ya? Jangan kurang ajar deh. Tar dulu, sebentar. Mau kemana sih? Saya mau ke pasar, udah. Sebentar. Apa sih pegang-pegang? Jangan kurang ajar ya. Sebentar. Lepasin Enggak, abang mau ngomong sebentar. Mbak. Abang ngapain? Tar dulu ngapain? Nih, dia godain abang nih, barusan nih. Godain apa? Jangan sembarangan ngomong ya. Iya, yang godain. Heh, dasar perempuan. Lu pantesan aja kagak laku-laku jadi perawan tua. Kerjaan lu godain suami gue. Kerjaan lu ngerjain laki orang mulu. Mbak, dengerin dulu penjelasan saya. Saya nggak godain dia sama sekali. Dia yang godain saya. Bohong, dia yang godain. Aduh, dasar pelakor. Udah salah kagak mau ngaku lu. Dengerin ya. Saya memang perawan tua, saya memang belum nikah. Tapi saya juga punya harga diri. Allah. Apa-apaan nih? Kalian jangan macam-macam ya sama ponakan saya. Ponakan kamu tuh ngerjain suami saya. Bener tuh. Udah. Mendingan kalian pergi dari depan saya. Pergi nggak? Dasar perempuan tua. Pelakor. Pergi nggak? Dia yang godain. Dia yang godain. Pulang. Orang dia yang godain. Dia yang godain. Capek ya Tante ya? Aduh, banget capeknya dia. Capeknya. Apa Tante? Kamu, Rat? Kok nggak kabar-kabar dulu kamu datang ke sini? Surprise lah Bu, ya kan Tante? Iya, kenapa Mbak? Mbak nggak suka aku datang. Kenapa ini pakai tabur-tabur bunga? Tolak bala Mbak. Bu, Tante baru datang masa udah kayak gitu sih Bu? Udah dia nggak apa-apa. Aku itu sama ibumu kalau soal hal kayak ginian suka beda pendapat. Pokoknya Tante ya, Tante tuh harus nolongin aku, harus bantuin aku. Aku udah malu dibilang perawan tua lah, dibilang nggak laku-laku lah. Tapi kan emang gimana dong, aku juga mau nikah, cuman kalau belum ada yang cocok, masa iya? Tapi ibu kan sudah Hai Bu, Ibu mau nasihatin apa lagi? Mau ngasih saran apa lagi? Emang selama ini ada yang ngaruh, ada yang ngefek? Enggak Bu, kan udah aku lakuin semuanya. Pokoknya mulai sekarang aku cuma mau dengerin kata-kata Tante. Ya kan Tante? Dia kalau soal jodoh itu mah gampang buat Tante. Nanti Tante bantu kamu. Makasih ya Tante ya. Ratni, jangan ajarkan ajaran sesat sama dia. Aku tuh kenal kamu. Aku nggak mau kamu ajarkan dia dengan menyekutukan Allah. Ibu apa-apaan sih? Jangan ngomong macam-macam dong tentang Tante. Aneh ya, Mbak. Ternyata Mbak itu dari dulu nggak pernah berubah ya. Nggak pernah sadar kalau selama ini aku sukses itu karena ngamalin tradisi leluhur keluarga kita. Oh, darling, menunggu maghrib sekarang. Allah, Bang Gatot. Lelas. Kenapa? Lemes banget. Udah, gak usah mikirin bayar. Ayo ke Warjane Lastri, ayo makan. Enak aja nih. Gua ini lagi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua lagi puasa. Gua puasa agar gua naik pangkat. Bang Gatot, maaf ya, Lastri juga agamanya masih minim. Tapi kata emak bapaknya Lastri, kalau kita mau puasa atau melakukan ibadah lainnya itu harus lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Boleh kita berdoa, boleh kita berharap, tapi biar Allah yang menentukan kenikmatan kita. Kalau Bang Gatot nanti tawakal, ikhlas dikasihnya lebih-lebih loh. Tapi kan gue pengen dapet income yang bagus, ya kan, gaji yang gede gitu. Oh, mau meningkatkan taraf finansial. Oh, Bang Gatot bisa renang? Wah, gue jago. Kemarin 17 Agustus, laut kali Empang gue seberang. Bener ya? Iya. Mau jadi pelatih renang anak-anak? Suruh sama gue, ada gajinya nggak? Oh, gajinya gede, 5 juta. Boleh, Beneran mau? boleh, mau. Tapi kadang-kadang emaknya juga ikut loh. Tambah enak benang sama mama, kalian kesundul. Iya. Boleh. Ngomong-ngomong anaknya siapa? Anaknya buaya.
Dia, nanti kamu harus berada di dalam kotak itu ya. Iya, pokoknya aku akan nurut apa kata tante. Bagus. Dan kamu harus berada di dalam kotak itu selama 7 hari 7 malam. Kamu juga harus puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan tidak boleh keluar. Juga kamu jangan sampai tidur. Kunci tante yang pegang dari luar. Tante akan jagain kamu. Sewaktu-waktu tante akan ketuk kotaknya. Dan kamu harus balas dengan ketukan juga. Tanda kamu itu masih kuat. Ngerti kan kamu? Iya, bagus. Ayo dia, kamu keluar. Ibu nggak mau lihat kamu lakuin ritual seperti ini untuk dapat jodoh. Kamu minta sama Allah ya, dengan cara yang benar. Aduh, ibu ini apaan sih? Ah, ikut campur aja. Udah ibu sana. Mbak itu mulutnya bisa diem gak sih? Mbak tuh harus nurut sama aku. Mau? Mbak aku sumpah mulutnya biar bisa diem. Hah? Ngapain sih kamu ini? Lepasin aku. Biar mulut Mbak itu diem dan gak mengganggu ritualnya dia. Bukannya dukung ibu. Lepasin aku. Masukin ke dalam gudang aja dia. Udah ibu diem aja.